Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hatta Naufal dari kelas A6 dengan NPM 237053409. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan berbahaya beracun, yaitu B3. Apa sih B3 itu? B3 adalah bahan berbahaya dan beracun yang ada di rumah sakit. B3 di rumah sakit mencakup bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia, lingkungan, atau properti jika tidak dikelola dengan benar. Contoh B3 di rumah sakit yaitu ada obat-obatan tertentu seperti sitostatika, anestesi gas, antibiotik yang kadaluarsa. Yang kedua ada bahan kimia laboratorium. Yang ketiga ada limbah medis seperti limbah infeksius seperti jarum suntik dan perban, dan limbah farmasi. Yang keempat ada gas medis. Gas medis mencakup seperti oksigen dan nitrogen oksida. Yang kelima ada bahan radioaktif yaitu zat untuk radiologi. Selanjutnya ada cara penyimpanan bahan berbahaya beracun di rumah sakit. Yang pertama ada penyimpanan yang aman, seperti gunakan wadah khusus sesuai karakteristik B3, misalnya wadah tahan kimia untuk asam atau basa. Yang kedua, beri label jelas seperti nama bahan, simbol bahaya, dan tanggal penyimpanan. Yang kedua, ventilasi. Bahan kimia yang mudah menguap disimpan di ruang dengan ventilasi baik atau lemari asam. Yang ketiga ada pemisahan. Pisahkan bahan berdasarkan sifatnya, seperti bahan reaktif jangan disimpan bersama dengan bahan yang mudah terbakar. Yang keempat ada suhu dan kelembapan. Simpan sesuai rekomendasi, misalnya bahan tertentu memerlukan suhu dingin. Yang kelima ada akses terbatas, yaitu hanya petugas terlatih yang dapat mengakses gudang penyimpanan B3. Yang keenam ada tata letak ergonomis. Letakkan bahan berat di bagian rak bawah dan bahan yang sering digunakan diletakkan di rak tengah. Selanjutnya, ada alat yang harus disiapkan jika terkena B3 di rumah sakit. Yang pertama ada alat pelindung diri seperti sarung tangan bahan kimia, kacamata pelindung, dan masker respirator. Yang kedua ada peralatan darurat seperti airways station dan absorben khusus bahan penyerap tumpahan. Yang ketiga ada kotak P3K seperti cairan antiseptik, salep luka bakar, dan perban steril. Yang keempat ada alat pemadam kebakaran khusus untuk bahan kimia, contoh pemadam berbahan CO2 atau dry powder. Yang kelima ada dokumentasi dan panduan, yaitu material safety data sheet atau MSDS untuk di setiap B3. Selanjutnya ada kontak darurat, unit ketiga rumah sakit, dan pemadam kebakaran. Pengelolaan B3 di rumah sakit harus dilakukan sesuai dengan aturan berlaku seperti Permenkes nomor 7 tahun 2019 tentang pengelolaan limbah B3 di fasilitas pelayanan kesehatan. Sekian dari saya materi terkait B3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.